bahwa Lok Sumawe ini kota yang tidak bisa dimiliki oleh sedemikian orang, oleh beberapa kelompok saja. Itu mungkin pemuda atau mahasiswa agak jenuh karena mendengar ini cuman bisa kita bilang ini punyanya si A, ini punyanya si B. Tapi jangan apatis dong. Jangan apatis. Memang jenuh tapi jangan apatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mulia, Lop Sumawe Podcast Paulis Muklis Azhar. Sore ini kita hadir kembali menghadirkan orang-orang yang inspiratif, yang memberi motivasi kepada kita, yang memberi semangat untuk selalu berkarya. Hari ini saya berjumpa atau ketemu dengan seorang anak muda, ya, dengan baju sebuah catatan perjumpaan, ya. Wah, ini nanti kita akan apa nih? Akan kita bahas di dalam perjumpaan kita kali ini. Rizal. Ya. Rizal, coba perkenalkan dulu kamu. Kamu siapa sih gitu? Biar orang tahu semua nih. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Ulis. Alhamdulillah luar biasa sore hari ini Bapak sudah mengundang dan memberikan sebuah semangat baru yang saya. Salam kenal semua teman-teman, nama saya Teguh Riza Muli, biasa dipanggil Riza. Alhamdulillah saat ini sedang menyusun skripsi Pak, mahasiswa akhir. Kegiatan di kampus, alhamdulillah teman-teman memberikan amanah saya sebagai Ketua BEM FISIP Universitas Syah Kuala. Saya kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu saya gemar menulis, salah satunya dibuktikan dengan alhamdulillah saya baru keluar buku Pak. Buku judulnya Sajak Langkah, itu yang ditulis oleh saya sendiri. Tapi banyak orang yang menginspirasi yang kemudian saya tulis di buku saya tersebut. Di dalam buku itu. Ya. Rizal, kenapa Rizal pingin menjadi seseorang yang ya katakanlah menginspirasi bagi anak-anak muda gitu kan? Mungkin dari awalnya dulu sekolahnya kan di Lok Sumawe dulu ya? Sekolah di Lok Sumawe, di SMA 2 Negeri Lok Sumawe. Oh, SMA 2, alumni dari SMA 2 Negeri Lok Sumawe. Mungkin dari awal mulanya Rizal sendiri, mungkin apakah ada bakat atau memang bakat itu lahirnya atau timbulnya dalam sebuah perjalanan atau gimana ini? Ya benar, kalau yang Rizal rasakan memang bakat itu muncul ketika pertama perjalanan, yang kedua perjumpaan. Jadi perjalanan perjumpaan ini ngeri nih. Jadi dengan memulai perjalanan dan bertemu dengan orang-orang yang menurut dia, wah ini keren nih, ini bisa belajar, bisa sharing, dan itu yang membuat Rizal sampai saat ini tidak pernah berhenti untuk belajar, termasuk dengan Pak Uli sendiri. Jadi kisah-kisah orang yang Rizal rasa hebat dan luar biasa, dan kira-kira kita bisa menjangkau akses dan konektivitas, tidak ragu untuk bertanya dan belajar. Dari orang tua sendiri gimana? Maksudnya ada bakat dari bawaan dari orang tua, dari ayah atau ibu gimana? Ya, jadi saya mau bilang itu sebenarnya. Pertama kali memang terinspirasi dari orang tua Pak. Karena orang tua tidak hanya memberi nasihat, namun juga menunjukkan bagaimana beliau keseharian. Dan Riza bisa menangkap secara kasat mata, ini loh yang bisa dipelajari dari orang tua. Karena orang tua Riza perempuan guru, dan yang kedua dokter hewan. Orang tua yang laki-laki dokter hewan dan bergelut di dunia pertanian, khususnya di bidang lapangan. Jadi ada hal-hal yang bisa Riza belajar, salah satunya disiplin, baik bangun pagi lah misalnya, dari bangun pagi terus bisa mengurus ini itu dan lain sebagainya. Dan orang tua Riza ini yang laki-laki, beliau merantau, orang PD. Jadi kerasnya orang PD dalam merantau, baik dari saat beliau kuliah dan sehingga beliau sudah bisa dibilang sukses seperti saat ini. Hal-hal tersebut yang mungkin nggak luput untuk Riza pelajari. Berarti dari figur orang tua figur ibu dan figur ayah. Ibu mungkin menginspirasi bagaimana Rizal itu menjadi seorang pengajar, ya maksudnya memberikan pengajaran kepada sesama, ya. Mungkin nanti akan kita bahas sedikit pembelajaran itu sekarang itu yang dibuat, yang lagi dijalankan.
Sebenarnya untuk saat ini lagi fokus di bidang kepenulisan. Kepenulisan ya. Kepenulisan sama ya kepemimpinan lah. Kemudian ada sama kawan-kawan yang lain ada membentuk sebuah komunitas atau bagaimana? Ada beberapa komunitas yang kita bentuk. Salah satunya kalau di Banda Aceh kita ada Front Mahasiswa Nasional. Sebenarnya itu bibitnya itu dari Jakarta. Jadi kita ketemu di Jakarta, kawan-kawan mahasiswa senasional dan Riza dipercaya untuk bawa pulang organisasi ini ke Aceh. Itu salah satunya. Dan di sini kita baru saja membentuk sebenarnya. Dan tergabung di Generasi Harapan namanya. Generasi Harapan ini juga dari nasional, dari Jakarta. Jadi ada senior menitipkan organisasi komunitas ini untuk membantu setiap bulan misalnya, setiap bulan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi sistemnya kami galang dana seperti itu. Oh, penggalangan dana gitu ya, dari segi kemanusiaan gitu ya. Kemudian tercatat juga di BEM ya sekarang ini gitu. Berarti kan perjalanan organisasi ya, juga mungkin dulu OSIS juga ya? Ya, kebetulan ketua OSIS juga. Ketua OSIS juga ya, sama juga Pak Uli juga. Memang catatan-catatan orang jadi pemimpin begitu dia memang catatan organisasinya memang ada ya. Jadi ini sampai ke BEM juga ya. Kemudian sekarang ini Rija mungkin dari segi Rija bisa melihat bagaimana perjuangan dari mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini dalam mengekspresikan kemampuan ya, karena sekarang ini kalau kita lihat kan beda dengan zaman saya dulu gitu ya, zaman kita dulu dengan sekarang ini kan digital dan sebagainya. Ini gimana nih mengekspresikannya, karena kan lebih dengan digital mungkin main game gitu. Ini gimana Rijal melihat sendiri dengan perkembangan saat ini gitu? Dan itu Pak Ulis kan sudah pernah dituliskan dalam bukunya Rena Kasali yang judul Disruption, bahwa dan kami di BEM Sosial Politik sangat mengamalkan hal tersebut. Jadi beliau mengatakan ada satu gerakan baru yang di era 4.0 ini yang harusnya semua mahasiswa mengaplikasikan ini. Namanya New Social Movement. Jadi ada beberapa gerakan seperti misalnya turun ke jalan, itu kan gerakan-gerakan dalam tanda kutip itu eranya 98. 98 ya. Ya. Di era sekarang kita lebih ke apa sih permasalahannya? Apa sih yang bisa kita dan cara menyelesaikan masalahnya itu turun ke jalan merupakan pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Ada hal-hal yang bisa dilakukan sebelum turun ke jalan kalau misalnya mahasiswa sekarang. Yang kami lakukan misalnya mengundang tokoh-tokoh tersebut untuk ke kampus. Misalnya permasalahan di pemerintah Aceh sendiri. Tokoh-tokoh di pemerintahnya kita hadirkan ke kampus. Akademisi kita hadirkan ke kampus. Jadi mahasiswa ini menjadi intermediary aktor, jembatan penghubung dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke mahasiswa dan begitu sebagainya. Berarti terjadi komunikasi yang baik ya sebenarnya antara mahasiswa dengan pemerintah. Berarti kan kalau kita melihat sekarang ini persoalan-persoalan yang ada di pemerintahan atau di masyarakat kita bisa nggak teraplikasi oleh mahasiswa? Karena kalau dulu kan ketika ada sesuatu hal yang tidak baik untuk masyarakat dari pemerintahnya, mungkin daya kritik dari masyarakat dari mahasiswanya kan terjun ke ke jalanan, ke lapangan dengan demonstran gitu. Dengan posisi sekarang yang digital, serba digital ini kan kalau saya melihat kan lebih banyak kan aplikasinya dengan tadi yang dibilang Rijal tadi. Ini bagaimana nih Rijal sebenarnya kondisinya? Ya seperti yang Rijal katakan tadi Pak, sekarang mahasiswa dituntut karena New Social Movement ini produknya ini mahasiswa dituntut untuk meng-create sesuatu. Dan ini berdampak dan berimpact langsung kepada masyarakat. Misalnya membuat aplikasi salah satunya, membuat terobosan-terobosan baru yang kemudian masyarakat bisa merasakan efek dari mahasiswa di sini. Alih-alih untuk turun ke jalan dan mengkritik. Tapi itu tetap perlu dan itu tetap kami lakukan. Namanya juga negara kita berdemokrasi. Nah, tapi ada hal-hal baru yang hari-hari ini coba digeluti oleh mahasiswa dan alhamdulillah mungkin di beberapa universitas sudah mulai mengadaptasi hal tersebut. Mungkin memang ada sedikit kekurangan seperti ketika misalkan kita mengundang elemen pemerintah misalnya untuk ke kampus dan beliau memaparkan apa ada masalah seperti ini seperti itu, ini dirasa belum cukup puas bagi masyarakat. Misalnya seperti konkretnya seperti beberapa masalah yang saat ini sedang dihadapi di pemerintah Aceh, misalnya soal pembagian stiker BBM misalnya. Dan kita sudah pernah, kita saat ini sedang ingin mengundang masyarakat, ingin mengundang pemerintah untuk ke kampus
Namun dirasa masyarakat, ini kebijakan yang konyol dan lain sebagainya. Jadi ada unsur ketidakpuasan dari masyarakat ketika mahasiswa hanya melakukan hal-hal sedemikian rupa. Iya, tapi kan juga kan kalau era digital ini kan juga ada undang-undang ITE dan sebagainya gitu kan. Ini kan bagaimana mahasiswa menggunakan atau bijak menggunakan media ini. Ini gimana Rizal melihatnya nih? Kalau dia sebenarnya melihat undang-undang ITE ini seperti yang kami kaji, masih banyak sekali pasal-pasal karet, Pak Uli. Yeah. Jadi antara satu kebijakan dan keputusan yang masih sangat simpang siur. Ini yang disayangkan. Cuman mahasiswa hari ini mungkin agak nakal jari-jarinya. Ada beberapa ya, tidak semua. Nah ini yang jadi bumerang ketika misalnya kita ingin mengkritik dengan kata yang satir atau menyindir. Ini melihat sebagai ini mengkritik atau menjelek-jelekkan nama pemerintah. Nah ini yang dijadikan sebagai umpan lambung mungkin oleh pemerintah dan untuk mengkriminalisasi beberapa mahasiswa. Tapi di kita alhamdulillah mungkin belum kesampaian. Tapi kan melihat kan misalnya ada sebuah sebuah judul atau mungkin sebuah hal yang muncul di masyarakat kemudian atau di pemerintah seperti salah satu stiker dan sebagainya. Begitu itu kan langsung viral kemudian tergiring langsung semuanya. Ini Rizal sendiri menyikapinya bagaimana? Jadi tidak ada saringan lagi gitu kan kalau kita melihatnya sehingga sudah sampai kepada satu tujuan, habis itu mentah lagi, nggak tahu ini bagaimana. Sementara pemerintah dengan stikernya itu juga selesai, ya kan, dengan membuat stiker. Padahal kalau misalnya contoh misalnya stiker subsidi misalnya gitu kan, mobil yang tidak pakai mobil stiker itu misalnya pakai minyak yang yang subsidi, yang non subsidi lah misalnya, tapi kadang-kadang di tempat itu tidak ada gitu kan. Ini kan suatu keputusan yang diambil pemerintah mendadak dan sebagainya. Ini gimana ini melihatnya sebagai mahasiswa ini? Nah, ini yang sebenarnya sering kita suarakan di beberapa kesempatan kami sendiri ya khususnya, dan prinsip Lija bahwa lebih baik kita mencontohkan daripada kita berbicara saja tapi tidak mencontohkan. Nah hari ini kami mencontohkannya dengan mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan kami akan mengundang pemerintah dari pemerintah Aceh, mungkin jubir atau sebagainya, ini masih dalam tahap konfirmasi, untuk berbicara salah satunya soal itu, soal bagaimana kebijakan dan keputusan pemerintah yang mungkin banyak sekali masyarakat yang mengira bahwa ini keputusan seperti Pak Ulis katakan tadi, tiba-tiba atau ini belum perlu atau belum saatnya seperti itu. Dan kalau misal ditanya pendapat Riza ya hari ini mungkin ya pemerintah juga keliru. Pemerintah juga keliru dan kita juga tidak bisa begini ya, kalau misal di sosial media kita punya algoritma. Jadi ketika memang ada salah satu atau sekumpulan kelompok yang membagikan atau menyukai atau membuat status di Facebook, dan itu akan muncul secara berulang-ulang. Berulang berkali-kali gitu. Ya, itu algoritma yang sebenarnya ada keuntungan bagi pengusaha mungkin dan ada kerugian bagi politisi. Tapi ada dua perspektif. Nah, ini juga menjadi mungkin momok sendiri ya. Jadinya heboh. Ada masyarakat yang tidak tahu jadi tahu. Cuma salah satu sisi ini bisa sebenarnya dimanfaatkan oleh pemerintah dengan komunikasi politik yang sangat baik. Berbicara bahwa ini loh kebijakan yang kami lakukan, ini caranya, ini efeknya apa, manfaatnya apa. Ya sebenarnya umpan baliknya dari pemerintah kan harusnya seperti itu. Ketika ada suatu masalah yang dilemparkan seperti ini, tapi komunikasinya harus disambung lagi gitu, sehingga kita masyarakat juga jangan bertanya-tanya. Jadi selalu di media sosial itu dibahas itu aja gitu kan, tapi nanti ujungnya diam lagi kan, seperti tadi algoritma, betul juga ya. Kemudian Rizal sekarang kita kembali ke Lok Sumawe gitu. Ini mungkin kan salah satu yang Rizal melihat ada beberapa daerah mungkin yang pernah Rizal kunjungi ya, mungkin menetap di situ dan sebagainya. Rizal sendiri melihat Kota Lok Sumawe bagaimana dalam era kepemimpinan sekarang ini gitu, dan mungkin harapan ke depannya gitu. Sederhana sebenarnya. Kita sering diskusi dengan teman-teman karena dia memang juga sekolah di sini, SMP di sini. Jadi memang rata-rata teman-teman di sini yang Riza lihat saat ini, pandangan Riza dan teman-teman mungkin juga mewakili sebagian dari teman-teman. Pemerintah
dalam tanda kutip agak sedikit abai dan mengabaikan, juga diam dan mendiamkan. Jadi istilahnya masyarakatnya sendiri, pemerintahannya juga sendiri. Berarti jalan sendiri-sendiri gitu. Muncul sehingga dalam satu diskusi kami di salah satu warkop muncul istilah kota tak bertuan. Jadi artinya kita punya satu kota tapi tidak punya satu kepemimpinan yang memang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat misalnya. Karena ini kota, beda dengan kabupaten. Kabupaten-kabupaten lainnya yang luas. Blok semuanya luas juga, cuman tidak terlalu luas seperti kota atau kabupaten lain. Seharusnya pemimpin di kota ini bisa langsung berhubungan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Lebih menyentuh langsung, serta masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Mungkin ada yang merasakan manfaatnya, namun sebanyak yang kami diskusi saat ini, khususnya di pemuda, belum ada satu hal, khususnya bagi anak-anak muda atau keterlibatan aktif pemuda, diajak untuk membangun kota ini. Padahal kalau misal dibilang, Lok Sumawe kurang SDM, saya rasa itu sangat salah. Pemudanya luar biasa, mahasiswanya juga aktif-aktif, tinggal bagaimana pemerintah membuat satu controlling yang kemudian pemuda ini bisa, oh ya ini kota saya, dan ini tanggung jawab saya untuk sama-sama memajukan kota tersebut. Dari segi komunikasi sendiri bagaimana pemerintah kita? Ini kan komunikasi kan ilmu komunikasi ya dipelajari gitu. Komunikasi politisnya, komunikasi publiknya gitu yang ini kan perlu ada sebuah komunikasi antara, karena tadi kan bisa jalan-jalan sendiri nih. Pemerintahnya jalan sendiri, masyarakatnya jalan, berarti kan komunikasinya yang yang kurang gitu. Menurut Rijal gimana ya? Ya, sebenarnya memang di komunikasi publik mungkin Pak, yang komunikasi publik yang kemudian harus dibangun sedemikian rupa agar menciptakan satu trust dari masyarakat. Ini yang saya rasa masih kurang. Padahal misalnya dibilang kesempatan sudah diberi. Kan ini kepemimpinan ini sudah hampir 10 tahun, 2 periode. Pemerintah, masyarakat sudah memberikan kesempatan 2 tahun, 2 periode. Mahasiswa juga dalam kurun 10 tahun sudah banyak sekali dan sudah menjadi bagian dari elemen masyarakat. Cuman tidak tahu ya, mungkin ini Pak Ulis, kalau menurut kami ya, yang kami diskusikan, belum ada satu grand design pemerintah Kota Lok Sumawe. Arahnya kemana? Inginnya seperti apa? Bagaimana Lok Sumawe dalam 3 tahun ke depan? Bagaimana Lok Sumawe dalam sudut pandang ekonomi misalnya? Atau bagaimana kemudian Lok Sumawe dalam event-event organizer untuk menciptakan Lok Sumawe hidup lah, Lok Sumawe cermat lah, atau sesuatu ikon yang bisa kita kenal dan kenang seperti Pedro Dolar saat dulu. Ini mungkin yang ada mungkin, tapi hanya internal, tidak mencuat ke publik. Yang seharusnya pemerintah itu kan diskusinya ke publik. Tanggung jawab beliau ke publik. Jiwa dan raga beliau sepenuhnya menafkahkan diri ke publik. Ini yang mungkin kurang ya menurut diskusi dari kami. Itu sebagai pemuda atau mahasiswa ya, Rijal dan kawan-kawan, ini kan sebenarnya kan tonggak estafet ini kan tentunya nanti ke depan kan kepada kalian-kalian semua, ini anak-anak muda gitu kan. Ini kan perlu ada sebuah menempatkan diri, seorang pemimpin yang menempatkan diri untuk mempersiapkan kaderisasi dari anak-anak muda ya, karena ini kan kalian sendiri yang nanti akan menjadi memegang tonggak estafet kepemimpinan. Berarti kan perlu ada rule dasar yang benar dilakukan oleh pemerintah sekarang ya, atau pemerintah nanti untuk bisa menciptakan itu apa tadi 2 periode kan gitu. Harusnya kan ada untuk anak-anak muda, untuk pemuda gitu kan, yang bisa ditinggalkan sebagai role model untuk mempersiapkan kalian gitu. Ini selama ini Rijal sendiri melihatnya gimana gitu? Apa ada atau tidak nih dalam Bapak? Bukan. Atau mungkin begitu lepas yang kepemimpinan selesai sudah. Nanti siapa lagi yang memimpin selesai sudah. Jadi tonggak pondasi itu kan harus dibangun, apalagi kayak kalau saya melihat Kota Lok Sumawe ini kalau memang ada pemimpin baru memang harus meletakkan dasar-dasar pondasi dulu gitu. Jangan membangun di atas pondasi yang tidak bagus gitu kan. Runtuh dia, harus dibangun pondasi yang kuat dulu kan gitu ya kan. Pondasi yang kuat ini sebenarnya kan peran serta dari anak muda, generasi muda, pemuda untuk bisa ikut andil gitu yang tadi ya. Rijal sendiri melihat gimana ini? Ya sebenarnya hampir sama dengan Pak Ulis katakan bahwa
Losmo ini sebenarnya kota yang luar biasa lah, luar biasa potensinya, luar biasa sumber dayanya, dan begitu luar biasanya sehingga mungkin pemerintah tidak tahu mau ngambil yang luar biasa ini. Yang mana di dulu kan nggak tahu gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi kalau menurut saya ya ada satu monumen. Monumen bukan dalam artian fisik ya, bukan dalam bentuk bangunan, tapi kegiatan yang monumental. Yang ditinggalkan nanti yang ditinggalkan, yang ditinggalkan, dan ini bisa sustain. Dan satu hal tersebut bisa mengajak semua keterlibatan, tidak hanya pemuda di dalamnya, mahasiswa juga, unsur-unsur perempuan misalnya, keagamaan. Jadi ada satu kegiatan monumental yang kemudian bisa diteruskan. Apakah ini kegiatan dilakukan 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, seperti yang kita lihat di kota-kota lainnya. Nggak di Aceh mungkin, di Aceh ada beberapa. Di Jakarta misalnya seperti itu. Nah itu mungkin bisa kita aplikasikan lah di Losmoe, sehingga menjadi satu lagi mungkin catatannya kota yang bisa dikatakan memiliki tanggung jawab bersama. Jadi ada sense of belonging. Berarti komunitas bersama lah untuk bisa bersama-sama membuat nyaman kan gitu. Ada sense of belonging lah. Ini kota saya gitu. Antara pemerintah dengan masyarakat bersama-sama untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bersama kan gitu ya kan. Kemudian Rizal, dalam perjalanan Rizal ini sekarang udah hampir tamat kuliah juga ini kan. Saya melihat juga lapangan pekerjaan sekarang semakin sempit ya kan. Kemudian saya lihat juga Rizal punya potensi kemampuan ya, seperti salah satu tadi membuat buku ya. Karena kalau saya dulu Rizal melihat Rizal ini, saya teringat juga waktu kecil dulu gitu. Apapun saya lakukan potensi, kalau boleh dikatakan mungkin kalau saya tempel piagam saya penuh nih dinding nih, ya kan? Cuma nggak dikasih sama tim kita, jangan Pak ditempel, ini penuh semua nanti piagamnya kan gitu. Padahal itu tumpuk-tumpuk semua itu piagam. Ini kan ada sebuah cerita lah ya, kita katakan untuk ditinggalkan. Seperti kayak tadi seperti saya bilang tadi, kita punya prestasi-prestasi. Rizal juga begitu, punya prestasi-prestasi. Salah satu tadi mencipta sebuah buku gitu kan. Ini harapan Rizal kepada generasi kawan-kawan ya yang di bawah Rizal ini, yang mungkin masih terkatung-katung dalam mencari jati diri ini kan gitu. Kalau Bapak dulu pernah juga seperti kalian ini mencari jati diri itu susah, aku nih mau kemana nih gitu kan. Umur sekian aku harus sekian, umur sekian aku harus kayak gini gitu kan, umur sekian harus gini. Kalau Bapak dulu gitu, dia umur ini sampai umur 40 saya harus gini loh gitu. Gitu. Jadi kan memang ada gitu, kayak umur 40 saya sudah jadi anggota dewan gitu. Jadi sampai begitu gitu kan. Ada target-target gitu. Mungkin catatan dari Rizal sendiri untuk kawan-kawan adik-adik kita ini apa gitu? Yang tips-tipsnya lah yang untuk bisa dikasihkan ya. Sebenarnya ini kalau misalnya dikatakan saya kan belum, masih berproses kalau Rizal sendiri kan, usia pun masih muda lah, masih 22. Cuman yang paling wajib dan harus semua yang wajibkan diri itu sebenarnya menulis. Seperti kenapa ini sebuah catatan perjumpaan. Jadi itu sebuah kalimat yang coba Rizal populerkan dengan teman-teman juga. Alhamdulillah teman-teman masih setia mendukung dan membersamai. Bahwa ada hal-hal yang mungkin di buku Rizal ini ya, yang paling Rizal garis bawahi, ada hal-hal yang mungkin bagi kita tidak penting, tapi bagi orang lain ini sangat berharga. Perjumpaan itu tadi ya. Dan itu harus kita tulis, menurut Rizal. Dan itu harus kita tulis dan kita abadikan. Karena kalau kata Pramudia, menulis untuk keabadian. Iya, betul. Jadi menulis ini sangat penting. Apapun, tulis saja apapun. Karena dulu pas mau nulis tuh malu sebenarnya. Dulu jam coba menulis, kirim ke media cetak, kirim-kirim ke media online. Sempat malu karena ini tulisanku kalau dibaca sama orang gimana ya? Kayak malu. Rupanya dapat satu mentor pas ikut kegiatan di Jakarta waktu itu. Jadi dapat satu mentor, tulis saja nggak apa-apa. Ntar dibantu, ntar diedit dan segala macam. Jadi ini sebenarnya yang penting dari perjumpaan tersebut. Satu perjumpaan banyak maknanya gitu. Berarti bukan hanya perjumpaan dengan orang gitu, tapi perjumpaan dengan dengan situasi dan kondisi itu bisa lahir sebuah tulisan-tulisan ya kan. Kalau dulu Paulis gitu juga, kalau buat puisi saja itu kalau ketika
lagi sedih, oret-oret. Kalau dulu kan mesin ketik kan masih 1, 2 ketik gitu kan, mesin tik. Sebelum mesin tik kita main tulis tangan gitu kan. Jadi tulis tangan, robek, buang, robek. Kalau sekarang kan lebih gampang lagi ya kan. Cuman mungkin cari momen aja Pak. Cari momen. Biasa paling mudah ketika sedang putus cinta. Putus cinta gitu ya. Itu paling mudah. Misalnya. Makanya lahir berbagai macam cerita atau catatan. Punya inspirasi. Gitu. Inspirasi gitu. Memang gini. Tapi menarik dengan catatan sebuah perjumpaan ini. Jadi kalau Bapak dulu ya, mungkin kalian juga mungkin bisa apa. Kalau saya dulu ketika saya mau pengen berhasil ya, saya harus jumpa dengan orang ini gitu. Kalau dulu saya Bapak di waktu masih SMA, kuliah dan sebagainya, ini ketika mau jumpa sama mau berhasil itu, misalnya contoh dulu saya lebih dulu dengan Probus Tejo ya kan, yang udah almarhum. Saya tuh terkagum-kagum bagaimana beliau itu membangun sebuah bisnis itu, komunikasi dengan pemerintah dan sebagainya itu, sehingga kita mencari kadang bungku dia. Pernah suatu saat ketika dia datang kepada sebuah kampus kita tunggu gitu. Saya pernah dulu ada sebuah seminar besar nasional, kita nggak bisa masuk ke dalamnya gitu. Tapi bagaimana berusaha harus bisa masuk. Ketika begitu rektornya kita dapat piagam, satu-satunya mahasiswa yang dapat piagam bisa masuk kita gitu. Jadi bingung. Ini adalah sebuah maksud saya untuk mencapai sebuah kesuksesan kita itu kita harus ada ikonik untuk sebuah orang yang sukses gitu. Jadi ini salah satu, kalau saya lihat catatan perjumpaan ini, mungkin ini yang harus memang ditekankan kepada generasi kita. Kalau mau berhasil, carilah ikonik orang-orang yang sukses. Tapi jangan lihat suksesnya gitu, tapi prosesnya gitu. Ini gimana? Menurut Rijal sendiri ini? Karena memang rata-rata pas sebelum kita menulis kan kita membaca, menganalisis, diskusi, panjang lah prosesnya. Yang Rizal baca juga beberapa buku yang kemudian memang proses ini yang bisa kita bilang berdarah-darah, dalam tanda kutip berdarah-darah, perjuangannya berdarah-darah, sehingga nggak bisa dinilai dari satu perspektif. Banyak perspektif yang harus diambil, bagaimana dia mungkin mendapatkan kepercayaan oleh keluarganya sehingga dipercaya bisa pergi kemanapun, bisa ikut ini, bisa ikut itu. Ada satu kasus lagi tidak dipercaya oleh keluarga, tapi bisa bergaul dengan orang lain. Nah, hal-hal tersebut ini, jadi memang harus banyak membaca dan menganalisis serta terus membuka diri, harus eksklusif lah. Jadi semua orang harus inklusif lah, harus semua orang kita jumpai. Dan Riza sendiri selalu mempersepsikan diri sebagai gelas yang kosong. Jadi ketika berjumpa orang, kita gelas yang kosong, yang selalu siap diisi oleh orang lain. Orang lain, Selalu siap diisi. Berarti kan apalagi zaman sekarang ya, semakin banyak kita ketemu, semakin banyak link, jaringan kan gitu. Karena kan untuk berhasil zaman sekarang kan harus banyak jaringan kita. Membangun jaringan itu sangat dipentingkan. Harapan atau pesan Rijal di penghujung dari catatan pembicaraan kita ini? Mungkin sederhana bahwa ini pertama Rizal beruntung diberi kesempatan untuk berbicara, salah satunya di Muklis Azhar Podcast Love Semawe. Ini keren Pak tagline Love Semawe. Love Semawe. Saya mencintai Love Semawe. Love-nya ini filosofinya dalam. Dalam ya. Iya Mas ya. Apa itu? Nggak cuma mencintai tapi memiliki juga pasti. Iya. Karena gini, Jal, mungkin salah sedikit kenapa Love Semawe ini, karena saya nolnya di sini gitu. Di kota ini saya dari nol, kemudian saya di sini mandiri, dan tugas saya sekarang untuk mengabdi di sini, untuk bagaimana merubah. Kalau tidak bisa merubah secara besar, secara kecil gitu kan. Dan salah satu ini tadi kan ini adalah merubah paradigma mindset dari masyarakat kita, anak-anak muda. Ayo kita berpikir untuk positif kan gitu. Ini salah satu. Dan itu mungkin Pak pesan dari Rijal. Yang udah Bapak bilang tadi. Memang pinter sekali ini. Karena memang seperti itu Pak. Memang seperti itu bahwa Lok Semawe ini kota yang tidak bisa dimiliki oleh sedemikian orang, oleh beberapa kelompok saja. Itu mungkin pemuda atau mahasiswa agak jenuh karena mendengar ini cuman bisa kita bilang ini punyanya si A, ini punyanya si B. Tapi jangan apatis dong. Jangan apatis. Memang jenuh tapi jangan apatis. Makanya mungkin melalui Love Semawe Podcast ini kita bisa sampaikan bahwa kepada kawan-kawan semua, yuklah mari sama-sama kita coba bangun kembali kota yang
dulunya pernah jadi petrodolar. Yolah bareng-bareng lagi. Silahkan sumbangkan ide kawan-kawan masing-masing. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya kesempatan yang berbeda-beda, juga punya ruang-ruang kosong yang bisa kita isi. Jadi kalau misal bicara lapangan kerja, kita yang menciptakan sekarang. Jangan pernah putus asa dan percaya pada diri sendiri. Iya. Ini baru dari Rijal tadi. Itu dari Paulis. Jadi kawan-kawan semua, sahabat mulia dimanapun berada, memang menarik sekali saya ketemu dengan seorang Rijal ini. Memang dari segi kalau saya melihatnya gestur tubuh ini calon pemimpin ke depan ini, ya kan, calon pemimpin ke depan. Karena kita kan setiap manusia itu memang dilahirkan tidak tahu di mana dia, ya. Akhirnya di mana itu tidak tahu kita. Makanya sebagai seorang manusia ya kita terus mencoba, ya. Jadi jangan pikirkan akhirnya harus begini dan sebagainya. Karena roda pedati, ya, katanya ada roda pedati itu selalu berputar gitu, kadang di atas, kadang di bawah, ya kan. Jadi kota ini juga begitu, ini sekarang lagi berputar roda pedati. Ini sekarang mungkin lagi di bawah kondisi, bagaimana ke depan nanti bisa di atas kota ini. Jadi kita semuanya tergantung kepada kita, bagaimana menempatkan yang dikatakan Rijal tadi, mengisi ruang-ruang kosong tadi. Karena semua kita ini punya potensi, cuman kita jangan apatis dengan kepotensian yang ada pada diri kita ini. Coba digali, ikuti proses. Saya selalu dimanapun saya ketemu, ayo ikuti proses, jangan instan. Ya kan, kalau instan itu mie instan, ya kan. Nanti kalau kita makan gembung perut kan gitu, cepat kenyangnya, tapi cepat laparnya gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau jadi orang sukses, ya sukses sesuai dengan menaikkan anak tangga satu demi satu gitu. Jangan kita seperti kalau naik lift begitu jatuh kita nggak tahu mau bertahannya di mana. Tapi kalau misalnya kita naik tangga keberapa kita jatuh? Oh, tangga kelima, ya tangga kelima yang kita perbaiki. Ya kan gitu. Ini yang harus kita ingat. Jadi catatan perjumpaan, sebuah catatan perjumpaan saja ini nanti buku Rijal ini nanti menghiasi pustaka Paulis, ya. Jadi cukup banyak orang yang meletakkan buku-buku di sini untuk dibaca, ya. Jadi bisa menginspirasi pada kita bahwasanya buku itu jangan ditinggalkan gitu. Karena itu adalah sebuah jendela dunia yang untuk kita bisa tahu semuanya. Jadi teruslah berkarya anak-anak muda, ya, pemuda, mahasiswa yang ada di Loksmawe, Aceh, seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama untuk terus berjuang bagaimana memperbaiki negeri kita, daerah kita untuk ke arah yang lebih baik, ya. Kita bersama-sama, berjuang bersama-sama. Sahabat mulia, ya, terima kasih. Saya ucapkan, ayo kita terus sama-sama bangkit dan berjuang bersama-sama untuk kebaikan daerah kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.